Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk anak-anakku kelas 4. Gimana kabar di kalian di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke, di sini Pak Joni akan menjelaskan materi IPS. Kita masih di tema 3, yaitu di sesi 3 atau subtema 3. Nah, Bapak mohon nanti apabila ada materi yang dirasa itu penting, pembahasannya mungkin itu penting, mau dicatat di buku tulis supaya kalian ingat. Oke, kita masuk ke sub materi pertama. Kita akan mempelajari tentang sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan yang dapat diperbarui. Nah, manusia itu biasanya memanfaatkan makhluk hidup lainnya, yaitu seperti hewan dan tumbuhan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita harus pintar-pintar merawat tumbuhan dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya secara optimal. Nah, nanti akan muncul sebuah tulisan, yaitu tentang pemanfaatan hewan. Oke, kita tunggu dulu tulisannya ya. 1, 2, 3. Oke, nah sudah muncul pemanfaatan hewan. Jadi di sini Bapak akan memberi contoh hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan. Salah satu contohnya yaitu ada ayam. Ayam bisa kita manfaatkan telur dan dagingnya sebagai bahan makanan. Adapun bulunya juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan dasar untuk pembuatan kok dan kemoceng. Oke, sudah muncul yang kedua, yaitu kambing. Bisa kita manfaatkan susu dan dagingnya untuk bahan makanan. Nah, oke, kita tunggu lagi yang ketiga. Yang ketiga itu hampir sama dengan kambing, yaitu adalah sapi. Sapi juga bisa kita manfaatkan susu dan dagingnya untuk bahan makanan. Nah, adapun juga tenaga sapi biasanya kita manfaatkan untuk membajak sawah. Oke, yang keempat itu ada ulat sutra. Nah, ulat sutra itu bisa dimanfaatkan sutranya itu untuk bahan pakaian atau membuat bahan dasar pakaian. Nah, bagi yang belum tahu apa itu ulat sutra, monggo nanti bisa dicek di Google ya. Oke, kita masuk ke yang pemanfaatan tumbuhan. Jadi tumbuhan-tumbuhan apa aja yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Intinya, apabila kita mau memanfaatkan tumbuhan atau hewan tadi secara optimal, yaitu kita harus melakukan hal yang bijak atau hal yang tepat, yaitu merawat. Oke, sudah muncul, ini adalah tanaman jeruk. Tanaman jeruk itu biasanya dimanfaatkan buahnya, yaitu buah jeruk. Buah jeruk itu sebagai sumber vitamin, yaitu adalah vitamin C ya. Oke, daunnya juga bisa kita manfaatkan. Nah, daunnya itu juga bisa berguna untuk menjauhkan nyamuk dari tubuh kita. Misalnya daun jeruk tadi kita gosok ke tangan, nyamuk tidak akan berani hinggap di tangan. Oke, yang kedua sudah muncul yaitu tanaman kelapa. Tanaman kelapa itu biasanya dimanfaatkan buah dan batangnya. Ya, kalau buah mungkin sudah sering ya minum air kelapa. Batangnya biasanya dimanfaatkan untuk membuat bangunan, biasanya untuk membuat rumah bisa, untuk membuat hal lainnya. Oke, yang ketiga yaitu tanaman jati. Tanaman jati itu biasanya dimanfaatkan batangnya untuk membuat perabotan rumah. Nah, ini tadi masuk ya, seperti tanaman kelapa juga. Tanaman jati itu biasanya bisa diolah, bisa menjadi lemari, bisa diolah jadi kursi, bisa diolah jadi hal lainnya yang yang berguna. Oke, yang keempat itu adalah tanaman anggrek. Tanaman anggrek itu dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Biasanya sering di depan rumah ya, tanaman anggrek. Nah, itu adalah fungsi atau manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini kita masuk ke sub materi yang terakhir, yaitu upaya pelestarian sumber daya alam. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk melestarikan atau merawat sumber daya alam yang sudah kita gunakan tadi. Nah, perlu diketahui dulu, pelestarian lingkungan hidup adalah serangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia. Jadi pelestarian lingkungan hidup itu adalah pengertiannya
dari langkah atau cara kita untuk melindungi lingkungan hidup kita. Oke. Nanti contohnya seperti apa aja Pak Joni? Oke, nanti kita munculkan tulisannya. Kita tunggu dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Oke, yang pertama sudah muncul yaitu melakukan reboisasi. Reboisasi itu kemarin sudah kita bahas, yaitu adalah penanaman hutan pohon kembali atau hutan yang gundul, hutan yang sudah ditebang pohon-pohonnya, kita tanam lagi tumbuh-tumbuhannya. Oke, yang kedua itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah langkah yang bijak atau langkah yang benar untuk menjaga lingkungan hidup kita supaya bersih dan sehat. Oke, yang ketiga itu muncul mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah organik itu adalah sampah yang bisa didaur ulang, contohnya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Nah, pupuk kompos itu adalah campuran dari kotoran hewan dan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, terakhir itu membawa tas belanjaan sendiri ketika berbelanja untuk mengurangi penggunaan plastik. Oke, ini adalah meminimalisir penggunaan plastik. Oke, nanti akan muncul. Nah, sudah muncul toh tulisan bahasa Inggris ini. Write what should not be forgotten dari Mbak Isabel Allende. Intinya mungkin penangkapan Bapak, tulislah apa yang dirasa penting supaya tidak lupa. Oke, nanti akan muncul lagi. Nah, ini bahasa Inggrisnya, mungkin secara bahasa Indonesianya intinya kalian bisa belajar lewat apa aja. Kalau kalian belajar lewat membaca buku mungkin kesulitan, kalian bisa lihat video. Mungkin kalian lihat video merasa sering lupa, boleh kalian catat. Yang penting kalian tetap berusaha, tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah. Lakukanlah hal yang terbaik menurut kalian. Oke. Begitu pembelajaran IPS hari ini, semoga dapat dipahami ya. Nanti apabila belum paham ditonton kembali. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.